I thought I had it all together, but I was led astray. Halo guys, dan selamat datang di Luka Miko. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas plot dari game Breath of Fire 3, yaitu sebuah game yang bergenre RPG yang dirilis di PlayStation pada tahun 1997. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja ke alur ceritanya. Game dimulai dengan skin di suatu pertambangan yang bernama Dauna yang terletak di ujung dunia di dalam game ini. Di situ, para penambang sedang menambang mineral yang bernama Cryzim yang didapat dari fosil-fosil naga-naga kuno. Saat dua orang penambang mengebom tambang tersebut, muncullah bayi naga yang mengamuk dan menyerang para penambang. Namun para penambang akhirnya bisa menangkap bayi naga tersebut dan memasukkannya ke dalam kurungan yang berbentuk sangkar. Setelah kejadian itu, bayi naga itu dikirim ke kota untuk diteliti. Namun di tengah perjalanan bayi naga itu mengamuk dan membuat sangkarnya jatuh dari kereta, yang mana kemudian membuat sangkarnya rusak dan bayi naga tersebut pun berubah menjadi seorang anak laki-laki. Kemudian anak itu ditemukan oleh Rey, yaitu seorang manusia kucing, anggota dari klan Warren, yang mana juga akhirnya membawanya ke rumahnya. Di rumahnya Rey bertemu dengan Tepo. Jadi Tepo ini merupakan teman Rey dan juga partner dalam aksi pencurian yang sering mereka lakukan, yang mana kemudian mereka mengizinkan anak itu tinggal bersama mereka. Setelah kejadian itu, monster Nue menyerang desa dan mereka mengalahkannya. Namun monster tersebut melarikan diri. Tapi Ryu dan kawan-kawan mengejar monster tersebut dan mengalahkannya sekali lagi di sarangnya. Ternyata monster tersebut pergi ke desa untuk mencari makanan untuk anak-anaknya, yang mana monster ini tidak tahu bahwa anak-anaknya itu telah meninggal. Setelah kejadian itu, mereka mencuri uang dari seorang mayor korup di desanya dan kemudian membagikannya ke penduduk desa. Namun ternyata mayor tersebut adalah bagian dari sindikat kejahatan yang sangat besar. Kemudian mayor langsung mengirim dua tukang pukulnya, yaitu Balio dan Sander, yang mana mereka ini adalah manusia kuda bersaudara. Kemudian mereka berdua membakar rumah daripada Rey dan kawan-kawan. Tidak hanya itu, Balio dan Sander juga mengalahkan Ryu dan kawan-kawan dengan sangat mudah. Kemudian setelah itu skin berubah saat Ryu tersadar dan menemukan dirinya dirawat oleh seorang tukang kayu. Adapun namanya adalah Bunyan. Tapi di situ dia tidak melihat ada kawannya. Tapi Ryu tetap percaya bahwa kawan-kawannya ini masih hidup di tempat yang lain. Akhirnya Ryu melanjutkan perjalanannya menuju kota di sebuah kerajaan Windia. Dan di sana dia bertemu dengan Nina. Jadi Nina ini adalah putri kerajaan Windia yang mana juga membantu Ryu melarikan diri dari kejaran Balio dan Sander. Saat Ryu dan Nina akan menyeberangi tower yang sangat besar atau yang sangat luas ya, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Momo yang merupakan peneliti tentang Cryzim dan juga seorang asisten robotnya yang bernama Hani. Akhirnya mereka bersama melarikan diri dengan roket saat para pemburu bayaran yang akan mengejar mereka. Kemudian Momo mengajak mereka ke sebuah fasilitas penelitian Cryzim yang mana juga tempat bereksperimen tentang tumbuhan. Ketika mereka sampai di sana, datanglah Dr. Falat, teman dari ayah Momo, yang mengatakan ada sebuah mutan tumbuhan yang mengamuk. Singkat cerita, setelah mereka mengalahkan mutan tersebut, mutan itu dimasukkan ke dalam lahar untuk dihancurkan. Namun setelah dihancurkan, muncullah bagian monster itu yang sangat lucu, yang mana kemudian Nina menamai bagian itu adalah Peko. Kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanannya menuju timur. Namun sialnya mereka tertangkap oleh Balio dan Sander dan dimasukkan ke dalam sebuah turnamen bela diri. Yang mana juga kemudian mereka bertemu dengan Gar, sang juara bertahan di turnamen itu. Yang mana juga Gar ini akhirnya membantu Ryu dan kawan-kawan untuk mengalahkan Balio dan Sander. Setelah kejadian itu, Gar setuju untuk membantu Ryu mencari kawan-kawannya. Namun dengan syarat Ryu harus menemaninya ke sebuah kuil.
Setelah sampai di situ, kemudian dia menjelaskan bahwa dia harus membunuh Ryu berdasarkan perintah Dewi Miria. Karena dahulu kala bangsa Ryu pernah ingin menaklukkan dunia, di mana juga Ryu merupakan ras terakhir dari Brute atau manusia yang bisa berubah menjadi naga. Singkat cerita, terjadilah pertarungan, dan Gar kalah dan Ryu juga langsung melarikan diri dari tempat itu. Setelah beberapa tahun, Gar akhirnya pergi ke tambang, tempat di mana Ryu pertama kali ditemukan. Dan di sana akhirnya Ryu bertemu dengannya, dan Gar di situ minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada bangsa Ryu dan Ryu juga, dan minta bantuan Ryu untuk mencari kebenaran di balik pembantaian bangsa Brute oleh Dewi Miria. Mereka juga akhirnya bertemu dengan Nina yang sudah dewasa, dan juga menemukan Rei yang saat itu sedang bertarung dengan organisasi, yang mana organisasi itu menyerang Ryu dan kawan-kawan dulu. Setelah Rei bergabung ke grup, Rei juga bilang bahwa dia tidak melihat Teppo sejak kejadian itu. Ketika sedang menyelidiki kejadian aneh di suatu tempat, mereka bertemu dengan Momo yang sedang melakukan eksperimen bersama Peko. Yang mana di sini Peko sering mengunjungi pohon suci Yggdrasil. Setelah menerima informasi tentang keberadaan Dewi Miria dari saudarinya yang bernama Deis, mereka akhirnya menyusuri lautan dan sampailah kepada suatu kota yang berhubungan dengan sebuah teknologi dari masa lalu. Dan mereka langsung menuju ke desa yang diketahui sebelumnya adalah desa dari bangsa Brute. Desa tersebut bernama Dragnir, di mana di situ mereka mengetahui bahwa terjadi pertempuran antara hero dari Breath of Fire pertama dan dewi-dewi di masa lalu. Dan kemudian bagaimana Dewi Miria membalas dendam kepada seluruh bangsa Brute. Setelah melewati sebuah gurun yang luas, sampailah mereka ke sebuah kota yang terbengkalai bernama Chair Khan, yang di situ terdapat sebuah teknologi lift yang bisa mengantarkan mereka ke benteng Miria. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang berambut abu-abu yang mengaku adalah Teppo. Dia menceritakan setelah kejadian yang mana mereka dibantai oleh Balio dan Sender, Teppo dapat bertahan karena kekuatan naganya bangkit, dan dia dihubungi oleh Dewi Miria supaya tinggal di benteng tersebut. Teppo juga berusaha meyakinkan Ryu untuk tinggal di tempat tersebut, namun Ryu menolak dan terjadilah pertempuran. Dan singkat cerita, Teppo kalah. Sebelum Teppo meninggal, di situ terungkap bahwa sebenarnya Teppo hanya ingin tinggal bersama keluarganya, yaitu Rei dan Ryu. Setelah kejadian itu, mereka bergegas menuju pusat benteng dan bertemu dengan Miria, dan terjadilah pertempuran. Singkat cerita, dengan bantuan pohon agung Yggdrasil yang ada dalam diri Teppo, akhirnya Miria bisa dikalahkan. Namun setelah kejadian itu, benteng Miria hancur, dan dengan bergegas mereka keluar dari benteng tersebut. Namun Gar yang menyesal telah banyak membunuh bangsa Brute di masa lalu, memilih mati bersama Miria dengan menjadi batu. Dan game selesai. Oke, bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan bantu kami dengan like, subscribe, komen, dan share pastinya ya.